Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala Madrasah Tsanawiyah An-Najah, Ibu Imas Ulia SSM Hum beserta wakil, yang terhormat seluruh Dewan Guru yang mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terhormat Pembina OSIS Ibu Anis Purwaningsih SPD beserta seluruh anggota OSIS yang terima kasih sudah mempersiapkan kegiatan Matsama ini. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir. Yang Ibu cintai, calon siswa-siswi Madrasah Tsanawiyah An-Najah kelas 7 yang alhamdulillah pada hari ini kita mulai mengikuti kegiatan Matsama. Mudah-mudahan kalian selalu dalam keadaan sehat dari awal hingga akhir, bisa mengikuti dengan sebaik-baiknya. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertatap muka lewat kegiatan Matsama ini walaupun hanya melalui aplikasi. Mudah-mudahan tidak mengurangi rasa silaturahmi kita, hubungan kita sebagai seorang guru dan murid, dan mudah-mudahan di kemudian hari kita bisa bertatap muka langsung bersama-sama berada di satu lembaga, yaitu Madrasah Tsanawiyah An-Najah. Untuk selanjutnya, perkenalkan nama Ibu Siti Zikria, Wakil Kepala Madrasah bagian kurikulum. Kebetulan mengajar di mata pelajaran fikih untuk kelas 9. Nah, untuk kali ini Ibu akan membawakan materi yang ketiga, yaitu tentang kegiatan belajar mengajar di Madrasah Tsanawiyah An-Najah. Jadi sebelum kalian memasuki sekolah, sebelum kalian mengikuti kegiatan KBM, lebih baiknya kalian mengetahui dulu bagaimana sih kegiatan yang ada di sekolah nanti, dan bagaimana apa saja kegiatan yang harus kalian ikuti ketika proses belajar mengajar sudah dilaksanakan. Jadi di Madrasah Tsanawiyah An-Najah, pembelajaran dimulai dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu dan dilakukan mulai dari pagi hari sampai sore hari, full day. Dimulai dari jam 6.50. Jam 6.50 itu seluruh siswa sudah harus berada di sekolah untuk mengikuti kegiatan pembiasaan, yaitu kegiatan tadarus, sholat duha, kemudian membaca bacaan-bacaan yang ada di Al-Munjiyat. Jadi jam 6.50 kita semua sudah berada di sekolah, langsung berkumpul di aula untuk mengikuti kegiatan pembiasaan. Nah, untuk bacaan-bacaan yang ada di Al-Munjiyat itu berarti kemarin sudah dibagikan buku Al-Munjiyat, juga buku penghubung. Nah, kedua buku itu harus selalu dibawa setiap harinya karena akan selalu dipakai di setiap kegiatan pembiasaan. Kegiatan pembiasaan berakhir di jam 7.35 atau jam setengah 8 lewat 5. Setelah itu kalian masuk ke kelas masing-masing yang sudah ditentukan untuk mengikuti kegiatan proses belajar mengajar. Jadi proses belajar mengajar dimulai jam 7.35 sampai dengan jam 9.55 untuk sesi pertama. Nah, jam 9.55 nanti akan ada istirahat yang pertama selama 15 menit, berarti dari jam 9.55 sampai dengan jam 10:10 menit. Di dalam istirahat itu gunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Yang belum sarapan, misalnya kalian nanti boleh jajan di kantin, ada koperasi. Gunakan waktu dengan sebaik-baiknya di jam istirahat tersebut. Nah, setelah 15 menit, di jam 10:10 kalian akan kembali ke kelas masing-masing untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar kembali di dalam kelas sesuai dengan jadwal yang sudah ada. KBM yang sesi kedua dari jam 10:10 sampai dengan jam 11.55.
Kemudian di jam 11.55 kalian akan kembali istirahat yang kedua. Istirahat yang kedua ini yaitu istirahat sholat zuhur, kemudian makan siang sampai dengan jam 12.50. Jadi di jam 12.50 selesai makan siang akan kembali kalian ke kelas masing-masing untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar kembali di dalam kelas sampai dengan jam 14.35 atau jam setengah 3:05. Nah, di jam setengah 3:05 ini maka berakhirlah kegiatan proses belajar mengajar di sekolah. Kalian boleh pulang di jam itu, langsung pulang ke rumah masing-masing, tidak ada yang mampir kemanapun. Jadi kegiatan belajar mengajar berakhir di jam 14.35. Nah, itu untuk kegiatan rutin harian. Selain itu ada juga beberapa kegiatan rutin yang dilakukan bukan pada setiap harinya, seperti yang pertama kegiatan Fun Day. Fun Day itu dilakukan 3 bulan 1 kali. Jadi 3 bulan sekali kita akan melakukan kegiatan Fun Day. 1 hari full kita nanti tidak belajar di dalam kelas, juga tidak belajar materi pelajaran atau mata pelajaran, tetapi kita akan belajar hal-hal yang lainnya yang nanti juga akan bisa bermanfaat bagi kita, bagi diri kalian masing-masing. Ada kegiatan Fun Day, kemudian ada kegiatan literasi. Nah, kegiatan literasi ini dilakukan di 2 sesi atau 2 bagian. Ada literasi yang harian, setiap hari dilakukan bersama guru, jadwalnya nanti berbeda-beda. Kemudian ada literasi yang dilakukan setiap 3 bulan 1 kali bersama kepala madrasah. 1 hari full nanti kita akan ada kegiatan literasi selama 3 bulan sekali bersama kepala madrasah dan seluruh dewan guru. Yang selanjutnya adalah ada kegiatan kebahasaan. Kegiatan kebahasaan itu dilakukan 1 minggu 1 kali, biasanya dilakukan di setiap hari Selasa setelah kegiatan pembiasaan. Jadi di hari Selasa setelah kegiatan pembiasaan kita akan ada kegiatan kebahasaan, di antaranya itu bahasa Inggris, bahasa Arab. Di dalam kegiatan kebahasaan tersebut nanti kalian akan mendapatkan kosakata atau tentang muhadasah, percakapan-percakapan berbentuk bahasa Inggris atau bahasa Arab secara bergantian. Misalnya di hari Selasa ini kegiatan bahasa Arab, lanjut ke hari Selasa berikutnya, seminggu kemudian kegiatan bahasa Inggris. Nah, nanti kalian akan diberikan berbagai macam materi atau modal untuk kalian supaya bisa berbicara bahasa asing, terutama bahasa Arab dan bahasa Inggris. Itu beberapa di antara kegiatan yang ada di Madrasah Sanawiyah An-Najah. Nah, untuk mendukung semua kegiatan yang ada di sekolah kita ini, ada beberapa yang namanya model pembelajaran yang dilaksanakan atau dilakukan oleh setiap guru. Model pembelajaran ini bermacam-macam dan berbeda-beda di setiap gurunya, di setiap mata pelajarannya. Jadi tergantung mata pelajaran apa, materinya apa yang akan disampaikan, itu modelnya pun berbeda, model pembelajarannya. Contohnya ada beberapa model pembelajaran, diantaranya adalah model pembelajaran ceramah. Ceramah itu adalah si guru menyampaikan materi kepada siswa, menjelaskan materi supaya siswa bisa paham tentang sebuah pengalaman atau sebuah penjelasan dari materi yang akan disampaikan. Misalnya seperti pelajaran bahasa Inggris itu ada yang namanya misalnya tentang simple present tense, simple past tense. Nah, nanti itu ada dijelaskan terlebih dahulu sebelum adanya praktik, sebelum adanya kegiatan-kegiatan yang lain. Nanti akan ada ceramah dulu atau materi yang disampaikan oleh guru. Nah, selain materi ceramah itu ada juga materi tanya jawab antara guru dan siswa. Kemudian ada lagi materinya, nanti modelnya itu ada lagi yang namanya praktik.
Praktik itu jadi kegiatan setelah materi itu kita akan melakukan caranya seperti apa supaya kita bisa memahami pelajaran ini. Misalnya dalam pelajaran agama, pelajaran PAI, contohnya pelajaran fikih. Untuk materi fikih itu contohnya ada materi tentang wudhu, ada materi tentang sholat. Nah, ketika di bagian materi tentang wudhu, maka kita akan melaksanakan praktik bagaimana caranya berwudhu. Berarti pembelajaran tidak dilakukan di dalam kelas, pembelajaran akan dilakukan di luar kelas. Atau ketika materi tentang sholat, nah tentang sholat ini berarti kita akan praktik melaksanakan sholat, bagaimana tata cara sholat yang baik dan benar sesuai syariat Islam. Nah berarti akan dilakukan di dalam aula, jadi tidak di kelas, di aula atau di masjid. Itu kegiatan praktik, model praktik. Kemudian ada lagi model pembelajaran yang dilakukan dengan permainan atau games, supaya materi itu bisa menyenangkan buat kalian, bisa membuat kalian senang menikmati pelajaran tersebut sehingga tidak jenuh atau tidak bosan mengikuti pelajaran yang diberikan oleh setiap gurunya. Nah, jadi untuk mendukung semua itu, kegiatan pembelajaran dan model pembelajaran itu harus berkesinambungan atau berhubungan atau ada hubungannya antara materi yang disampaikan dengan model pembelajaran yang dipraktikkan ketika pelaksanaan proses belajar mengajar. Selain itu juga pembelajaran tidak hanya dilakukan di dalam kelas. Misalnya untuk pelajaran IPA itu banyaknya kan praktik. Nah, praktik itu biasanya dilakukan di lab. Kita ada laboratorium bahasa, ada laboratorium komputer, ada juga laboratorium IPA. Nah, ketika pembelajaran IPA materinya harus praktik, berarti nanti kalian akan belajar di dalam laboratorium. Kadang pembelajaran itu juga dilakukan di aula atau di masjid atau di lapangan atau juga terkadang dilakukan di perpustakaan. Jadi tergantung materi apa yang akan diberikan oleh guru kepada siswanya supaya bisa menarik, tidak jenuh, tidak membosankan, membuat siswa-siswi senang tetapi materi tetap tersampaikan. Nah, itu aja penjelasan mengenai kegiatan belajar mengajar, juga model pembelajaran yang dilaksanakan. Mudah-mudahan kalian semua bisa memahaminya. Kita semua bisa mengikuti kegiatan pembelajaran dengan baik ke depannya dalam keadaan sehat, dalam keadaan normal, dan apapun kegiatan nanti akan bisa memberikan manfaat dan hikmah buat kita semua ke depannya. Sukses terus kalian semua. Selamat menjadi siswa-siswi Madrasah Tsanawiyah An-Najah. Semoga selalu dalam keadaan sehat sampai nanti kita bertemu kembali di momen-momen atau kesempatan-kesempatan mendatang. Hanya ini materi yang dapat disampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.